Halo semuanya, sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Mufidah Maharani, ada Khofifah, M. Indra Galih Tegar, Vina Alvina Zero, dan Natasha Aulia. Topik yang akan kami bahas hari ini berjudul Tinjauan Konsep Ekonomi Politik Media dalam Praktik Influencer, A Day in My Life. Sekarang ini, hal-hal kecil dalam hidup kita kayak bangun tidur, bikin kopi, jalan ke kampus, atau beresin kamar bisa berubah jadi konten yang ditonton ribuan orang. Kita sering lihat itu lewat video A Day in My Life yang belakangan ini jadi tren besar di TikTok, YouTube, sampai Instagram. Kontennya sederhana, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan bikin penonton merasa seolah mereka ikut menemani aktivitas si kreator. Tapi sebenarnya, di balik konten yang terlihat natural dan apa adanya itu, ada hal menarik yang jarang disadari. Rutinitas harian yang dulu cuma jadi urusan pribadi, sekarang bisa jadi sumber uang. Banyak influencer mengemas aktivitas mereka jadi konten yang estetik, relatable, dan tentunya bisa diselipkan brand, produk, atau promosi. Influencer itu harus bersaing mengikuti tren, menyesuaikan gaya konten, sampai memikirkan apa yang cocok untuk dijual. Dengan teori dari Vincent Mosco, kita bisa melihat bagaimana kehidupan pribadi berubah jadi komoditas. Bagaimana platform punya kuasa besar dalam menentukan apa yang muncul di layar kita. Dan bagaimana semua ini membentuk cara kita melihat kehidupan sehari-hari. Jadi lewat pembahasan ini, kita bakal coba membuka sisi lain dari A Day in My Life yang mungkin selama ini nggak kita sadari. Bahwa di balik konten yang terlihat simpel itu, ada sistem ekonomi dan kepentingan besar yang ikut bekerja. Video blogging atau yang biasa disingkat vlog merupakan kegiatan perekaman dan penyajian konten berbasis audio visual yang dilakukan oleh vlogger. Konten ini umumnya dibuat menggunakan perangkat berkamera seperti smartphone dan kamera digital. Saat ini, vlog menjadi salah satu format yang paling diminati di berbagai platform media sosial, termasuk YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Di Indonesia, popularitas vlog semakin meningkat setelah mantan Presiden Joko Widodo aktif memanfaatkan vlog sebagai sarana komunikasi. Fenomena ini mendorong banyak konten kreator muda untuk menjadikan vlog sebagai sarana penyampaian informasi, dokumentasi aktivitas sehari-hari, hingga sarana promosi. Vlog yang awalnya digunakan untuk membagikan aktivitas pribadi dan hiburan, kini berkembang menjadi media komersial bagi berbagai merek dalam mempromosikan produk mereka. Para kreator biasanya menyisipkan promosi melalui endorsement, product placement, atau paid promotion di dalam alur cerita vlog, sehingga tampak lebih natural dan tidak kaku layaknya iklan konvensional. Fenomena ini sejalan dengan sudut pandang ekonomi politik media, di mana produksi konten di media digital tidak lepas dari kepentingan ekonomi para aktor yang mempunyai kekuasaan. Baik itu platform, pengiklan, dan kreator, ketiganya saling berhubungan dalam struktur ekonomi yang berorientasi pada keuntungan. Banyak konten kreator yang menjadikan kerjasama dengan brand sebagai sumber pemasukan utama mereka. Sementara itu, brand memanfaatkan kedekatan emosional antara kreator dan audiens sebagai strategi promosi yang dinilai lebih efektif dibandingkan iklan konvensional. Sementara itu, platform memperoleh keuntungan dari meningkatnya interaksi dan durasi tontonan yang dihasilkan oleh konten promosi. Namun, fenomena ini juga memunculkan persoalan terkait etika dan regulasi. Banyak konten kreator tidak memberikan penanda iklan secara jelas, sehingga penonton kesulitan membedakan mana konten personal dan mana konten promosi. Teman-teman semua, fenomena ini sangat menarik untuk kita kaji menggunakan perspektif ekonomi politik media, terkhusus kalau kita tinjau dari kacamata Vincent Mosco yang mengemukakan 3 konsep kunci, yaitu komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Kita coba bedah satu demi satu. Yang pertama adalah komodifikasi. Jelas bahwa fenomena ini menggambarkan bagaimana kehidupan seorang influencer telah menjadi satu komoditas, menjadi sebuah hal yang diperjualbelikan di media sosial kepada audiensnya. Kita bisa melihat bagaimana influencer yang biasanya melakukan kegiatan kesehariannya itu dibungkus menjadi satu konten di medsos dan diselipkan pesan-pesan promosi, pesan marketing yang tujuannya adalah untuk
meningkatkan penjualan ataupun awareness dari sebuah brand itu, pada akhirnya tubuh si influencer terkolonisasikan oleh media. Kemudian yang kedua adalah spasialisasi. Media sosial tentu menjadi arena menghilangkan hambatan ruang dan waktu, bahwa kita bisa menggambarkan seorang influencer yang jauh di daerah terpencil di Sumatera Selatan bisa menjadi key of opinion leader, KOL, menjadi seseorang yang menggerakkan pariwisata nasional ataupun menjadi brand ambassador dari sebuah brand kosmetik. Jadi jangkauan dari influencer itu menjadi semakin luas dan tidak lagi terbatas. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah strukturasi, di mana kita melihat hegemoni algoritma, bahwa algoritma tidak hanya sekarang menjadi sebuah hal yang ada di media sosial, hal yang netral, melainkan dia membawa pesan komersil, membawa maksud agar audiens selalu menikmati konten yang sensasional dan emosional, sehingga nantinya melalui algoritma ini influencer dan audiens menjadi mengubah perilakunya mengikuti pola algoritma yang ada, sehingga terjadi perubahan pada agen dan struktur yang saling mempengaruhi satu sama lain di dunia digital itu sendiri. Dari fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat dampak dari praktek ekonomi politik media itu sendiri. Yang pertama, kehidupan pribadi jadi komoditas. Apa yang seharusnya privasi seperti rutinitas harian dan suasana rumah diubah menjadi bahan jualan. Nah, inilah yang membuat batas antara kehidupan nyata dan iklan semakin kabur. Yang kedua, penonton ikut dikomodifikasi. Like, komen, dan waktu menonton diolah algoritma menjadi data yang menghasilkan keuntungan bagi platform dan pengiklan. Yang ketiga, algoritma platform menciptakan ketimpangan. Influencer besar lebih sering muncul dan direkomendasikan, sementara yang kecil sulit mendapatkan perhatian. Akibatnya, platform punya kuasa besar untuk mengatur siapa yang terlihat dan siapa yang tenggelam. Yang keempat, hubungan influencer dan penonton jadi tidak seimbang. Kedekatan yang terlihat natural dalam vlog sebenarnya dimanfaatkan untuk mempengaruhi keputusan belanja, sehingga mendorong konsumsi yang impulsif. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan ekonomi yang meningkat. Influencer lebih tergantung penuh pada brand dan platform. Jika aturan algoritma berubah, pendapatan mereka bisa turun secara drastis. Secara tidak langsung, keseluruhan praktek ini menunjukkan bahwa media digital tidak hanya menunjukkan tentang mereka bercerita, tetapi tentang hubungan sosial dan perhatian politik yang dikendalikan oleh pentingnya ekonomi dalam platform itu sendiri. Teman-teman, fenomena vlog a day in my life ini bertransformasi dengan mulus. Tidak semata-mata menyuguhkan konten pribadi yang berbagi cerita menarik dalam kehidupan sehari-hari, melainkan menjadi alat komersil yang efektif untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya e-money. Fenomena ini merepresentasikan manifestasi ekonomi politik media, bahwa produksi konten digital di ruang sosial tidak lepas dengan adanya agenda kekuasaan. Dan yang paling penting adalah orientasi profit terhadap konten digital tersebut. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, konten vlog a day in my life ini diselipkan informasi sebuah produk yang tidak disadari oleh audiens. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena adanya hubungan parasosial yang telah terjalin erat antara audiens dengan influencer yang mereka percayai. Sehingga hal ini menciptakan kebenaran yang menjadi pudar antara konten pribadi atau kisah alami dengan iklan produksi melalui skenario rapi. Tidak dapat dipungkiri, konten-konten tersebut akan terus berkembang, mempengaruhi sikap, perilaku, hingga keputusan membeli sebuah produk. Sebagai generasi muda, kita perlu bijak dalam banyak hal, seperti bijak menentukan skala prioritas, bijak sebelum memutuskan untuk membeli sebuah produk, bijak sebelum menentukan bagaimana kita berperilaku dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari melalui konsumsi konten digital. Karena kitalah pemilik kontrol sosial yang lebih berpengaruh terhadap pilihan kita ke depannya.